Jadi, pernahkah kita merasa sudah memiliki sistem yang canggih seperti presensi dengan face recognition, tapi ternyata tetap bisa dimanipulasi dengan mudah? Perkenalkan, saya Topan Bagus Prasetyo dengan NIM 23151011032. Dan kali ini saya berkesempatan untuk menjawab tantangan rancang ulang sistem dengan menambahkan elemen keamanan berbasis AI dengan topik perancangan ulang sistem presensi karyawan berbasis biometrik dengan pendekatan secure by design dan integrasi AI liveness detection. Dalam video ini saya akan mengajak kita semua untuk menelusuri satu celah keamanan kecil, yaitu titip absen menggunakan foto, yang ternyata bisa berdampak besar pada data, performa kerja, hingga akurasi sistem gaji. Dan dari situ saya akan tunjukkan bagaimana pendekatan keamanan berbasis AI dan desain sistem yang aman sejak awal justru bisa mengembalikan kejujuran dalam sistem kerja industri. Nah, sistem yang saya angkat sebagai studi kasus bernama Access Secure, sebuah sistem presensi dan kontrol akses berbasis face recognition yang digunakan di lingkungan kerja industri. Fungsinya bukan hanya membuka pintu atau mencatat kehadiran secara otomatis, tapi juga terhubung langsung ke sistem penggajian, pengaturan shift, dan evaluasi kinerja karyawan. Penggunanya sendiri terdiri dari 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu karyawan operasional shift, yang menggunakan sistem ini setiap hari. Lalu yang kedua ada HR dan manajemen keamanan, yang mengelola data presensi dan juga keamanan. Lalu yang terakhir adalah administrator sistem, yang mengelola infrastruktur, teknis, dan audit. Di kasus ini berangkat dari interaksi langsung dengan teman saya yang bekerja di salah satu gudang ekspedisi Jakarta. Dia menceritakan bahwa terdapat beberapa karyawan yang sengaja terlambat guna menghindari volume kerja yang tinggi. Sehingga saya menemukan sebuah celah yang tampak kecil tapi dampaknya luas. Ternyata sudah umum dilakukan bahwa presensi bisa dititipkan hanya dengan foto wajah. Nah, sistem Access Secure ini memang mampu mencocokkan wajah, namun belum memiliki fitur liveness detection. Artinya, sistem tidak bisa membedakan antara wajah yang hidup dan gambar atau video. Nah, masalah ini berakar dari anggapan umum bahwa biometrik itu udah pasti aman. Padahal, tanpa deteksi kehidupan secara real time, manipulasi menjadi sangat mudah dilakukan dan dilakukan secara berulang, sehingga menjadi budaya kerja yang buruk. Dampaknya bisa meluas. Presensi tercatat palsu, tidak ada potongan gaji, dan kinerja seolah baik, padahal realitanya tidak. Di tahap ini saya ingin menggarisbawahi bahwa penggunaan biometrik, khususnya face recognition, tidak otomatis membuat sistem presensinya aman. Banyak orang beranggapan bahwa begitu wajah dikenali, maka sistem pasti valid. Tapi faktanya tidak sesederhana itu. Inilah celah spoofing, yang meskipun terlihat kecil, sebenarnya bisa memicu snowball effect. Ketika karyawan bisa menitipkan presensi hanya dengan foto, sistem tetap mencatat mereka masuk tepat waktu. Padahal secara fisik mereka belum ada di tempat kerja. Akibatnya, denda keterlambatan tidak diterapkan. Performa kerja tim turun tanpa diketahui, dan data presensi yang seharusnya menjadi tolak ukur produktivitas menjadi bias. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan ini tentu bisa merugi karena keputusan manajerial didasarkan pada data yang sudah dimanipulasi. Disinilah saya merasa pendekatan secure by design menjadi sangat penting. Sistem tidak cukup hanya di-upgrade atau diganti perangkatnya. Yang dibutuhkan adalah perancangan ulang dari level arsitektur, di mana elemen keamanan seperti AI liveness detection sudah terintegrasi sejak awal, bukan ditambahkan belakangan. Jadi, bukan hanya sistemnya yang lebih canggih, tapi juga logikanya yang lebih kuat dan tahan terhadap manipulasi sejak fondasi awal. Sistem saya rancang ulang dengan 4 komponen kunci berikut. Yang pertama tentu adalah AI-based liveness detection. Teknologi ini mampu membedakan wajah hidup dan palsu dengan menganalisis kedipan mata, gerakan pupil hingga ekspresi mikro. Dengan ini, foto atau bahkan video tidak akan bisa menipu sistem. Lalu yang kedua adalah behavioral monitoring. Sistem menganalisis pola kerja kehadiran dari waktu ke waktu. Misalnya, presensi jam 8 terus-menerus, tapi performa kerja tidak tercermin. Ini membuka ruang deteksi kecurangan yang jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah anomaly alert system, deteksi otomatis terhadap kejadian mencurigakan, seperti presensi 2 kali dalam waktu yang tidak wajar. Sistem akan mengirim peringatan ke HR atau supervisor secara real time. Yang terakhir yaitu secure access flow, pengelolaan alur autentikasi, pencatatan log, dan kontrol sistem secara menyeluruh, agar bisa diaudit, dievaluasi, dan dikembangkan di masa depan. Nah, keempat fitur ini dirancang bukan sebagai tambahan,
tapi sebagai fondasi, agar sistemnya tidak hanya terlihat canggih, tapi benar-benar tahan manipulasi sejak desain awal dan juga menjawab kebutuhan keamanan secara teknis dan logis. Setelah dilakukan perancangan ulang, sistem dengan pendekatan secure by design dan integrasi AI liveness detection, saya menemukan sejumlah manfaat yang jauh lebih luas dari sekedar keamanan teknis. Yang pertama yaitu sistem ini secara langsung mencegah praktik manipulasi presensi, terutama dengan metode spoofing menggunakan foto atau video. Dengan liveness detection, hanya wajah hidup yang dapat dikenali, sehingga titip absen praktis mustahil dilakukan. Dampaknya terasa ke sistem penggajian dan penalti. Data keterlambatan menjadi akurat kembali karena tidak bisa lagi dimanipulasi. Ini bukan hanya adil bagi karyawan yang jujur, tapi juga memperkuat sistem evaluasi kerja dan juga menciptakan lingkungan kinerja yang baik. Dengan data presensi yang lebih valid, manajemen tentu bisa membuat keputusan yang berbasis kenyataan di lapangan, bukan data yang sudah bias. Hal ini secara langsung meningkatkan produktivitas, akuntabilitas, dan efisiensi kerja. Namun, tentu saja tidak semua hal berjalan tanpa tantangan. Salah satu tantangan yang utama adalah biaya awal implementasi, baik untuk perangkat keras maupun model AI. Selain itu, masih ada resiko false positive, terutama saat kondisi wajah yang sulit dibaca oleh sistem. Misalnya karena cahaya yang minim atau ekspresi yang tidak natural. Saya juga menyadari pentingnya perlindungan privasi data biometrik, karena ini menyangkut hak karyawan dan harus didukung oleh SOP internal yang kuat. Dari studi kasus ini, saya menyimpulkan bahwa penggunaan sistem biometrik, khususnya face recognition, memang memberi kesan yang canggih, tapi tidak otomatis aman jika tidak dirancang secara menyeluruh. Nah, salah satu celah yang paling krusial adalah spoofing wajah menggunakan foto, yang justru sangat mudah dieksploitasi jika sistem tidak memiliki kemampuan liveness detection. Ini adalah contoh nyata bagaimana celah kecil bisa menimbulkan efek sistematik, termasuk ke dalam sistem gaji, manajemen shift, dan pengambilan keputusan manajerial. Integrasi teknologi AI, khususnya liveness detection dan deteksi anomali perilaku, membuat sistem menjadi jauh lebih adaptif dan juga cerdas. Sistem ini tidak hanya tahu siapa yang hadir, tetapi juga memastikan bahwa kehadiran itu nyata, bukan manipulasi. Transformasi ini bukan hanya menyelesaikan masalah teknis, tapi juga menumbuhkan budaya kerja yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Ini adalah wujud nyata bahwa keamanan komputer tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan, tapi juga sebagai penguat etika dan integritas di lingkungan kerja. Sekian dari saya, terima kasih.